Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Tidak terasa ya, hari ini merupakan materi terakhir di kelas 4 tentang tema, yaitu persatuan dan kesatuan menjaga lingkungan. Tema 9, subtema 3, pembelajaran 4-6, hari Jumat 7 Mei 2021. Anak-anak siapkan dulu buku temamu dan juga buku tulismu untuk mencatat materi penting hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua tentang dampak perubahan lingkungan, perubahan alam karena aktivitas manusia. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang akibat tidak melaksanakan kewajiban dan akibat tidak memperoleh hak. Pertama, persatuan dan kesatuan. Kamu buka dulu buku tema 9-mu, halaman 132, kemudian baca dulu teks bacaannya. Dari teks tersebut, kita mengetahui beberapa informasi. Yang pertama, aktivitas manusia sering memicu timbulnya bencana alam. Kemudian, perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam akan merugikan manusia itu sendiri. Perbuatan yang tidak mencerminkan kewajiban seorang warga negara. Masyarakat harus bersatu padu dan bahu-membahu menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Pasti anak-anak sudah pernah melakukan beberapa sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitarmu ya. Contohnya seperti ini. Sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Setiap hari Minggu, seluruh anggota keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Mulai dari membersihkan kamar masing-masing, dapur, ruang tamu, halaman, hingga di setiap sudut rumah. Kemudian yang kedua, sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah mempunyai tugas piket setiap harinya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketiga, sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Seminggu sekali, warga desa melakukan kerja bakti agar lingkungan sekitar bersih dari sampah-sampah sehingga aktivitas warga menjadi aman. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar pada buku tema halaman. Selanjutnya ada gambar kerja bakti memperbaiki jalan. Untuk melanjutkan materi, anak-anak baca terlebih dahulu bacaan dengan judul Warga Kelurahan Rawabadak Utara Rutin Kerja Bakti pada buku tema 9-mu halaman 135 sampai 136. Ayo kita berlatih menjawab 3 pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah kamu baca tadi. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? Membersihkan sampah di lingkungan sekitar dapat dilakukan untuk mencegah bencana banjir. Yang kedua, apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Yang ketiga, mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Karena kerja bakti merupakan kegiatan positif yang banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu dampak perubahan lingkungan. Pasti anak-anak pernah mendengarkan istilah global warming. Global warming adalah pemanasan global, yaitu suatu peristiwa di mana naiknya suhu bumi yang semakin panas karena kerusakan lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Akibat dari global warming ini adalah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu. Suhu di bumi cenderung meningkat sehingga akan lebih panas. Naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub utara maupun kutub selatan. Banyak petani gagal panen karena musim yang tidak menentu.
Dampak negatif dari perubahan lingkungan yang kedua adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kenaikan suhu atmosfer akibat gas rumah kaca yang menyerap gelombang panas matahari yang dipantulkan dari bumi. Penyebabnya adalah gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida dari asap pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar minyak, pencemaran laut, pembakaran sampah rumah tangga. Dampaknya yaitu kenaikan suhu bumi, mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik, menipisnya lapisan ozon, kemudian sinar ultraviolet yang berbahaya sampai ke permukaan bumi karena menipisnya lapisan ozon. Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara melakukan hemat energi listrik, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya, melakukan reboisasi, membatasi penggunaan plastik, dan mengolah sampah dengan bijak. Supaya anak-anak lebih memahami lagi tentang global warming dan efek rumah kaca beserta akibat yang ditimbulkan bagi bumi ini, anak-anak perhatikan terlebih dahulu video yang menarik berikut ini. Akhir-akhir ini kita sering melihat adanya peringatan global warming yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari semua penduduk bumi. Salah satu akibat adanya pemanasan global adalah mencairnya glacier dan es di kutub. Kalian tahu kan, kalau misalkan glacier ini mencair menyebabkan air laut bertambah, dan jika terus berkelanjutan, pulau-pulau di sekitar akan tenggelam, terutama pulau-pulau yang berada di garis khatulistiwa. Karena jika es mencair di daerah kutub, airnya akan berkumpul di tengah bumi alias di area khatulistiwa. Jika begini terus, bisa-bisa Indonesia yang ada di area khatulistiwa ini bisa tenggelam. Lingkaran Arktik memanas. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa daerah di sekitar Arktik mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan. Well, perlu kalian ketahui ya, sebuah desa di Swedia yang terkenal dingin saat ini mengalami peningkatan suhu hingga 34,8 derajat Celcius. Suhu di wilayah barat Rusia juga melonjak hingga 29 derajat Celcius. Well, dengan temperatur yang terus meningkat tidak mengherankan ya, jika kita sering melihat fenomena mencairnya es dan glacier. Sebuah studi pada tahun 2018 juga menemukan fakta bahwa massa es dari tahun 2011 sampai 2015 menghilang hingga 2 kali lipat dibandingkan rentang waktu sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan ya. Seorang peneliti dari University of Colorado at Boulder Institute of Arctic and Alpine Research bernama Simon Pendleton mengatakan bahwa Arktik saat ini memanas 2-3 kali lipat lebih cepat dibandingkan bagian dunia yang lainnya. Jadi secara alami lapisan es dan glacier akan meleleh lebih cepat. Well, tentu kita jadi tambah khawatir ya setelah mendengar dari penelitian ini. Kita telah mendapatkan kehidupan yang layak di bumi. Seharusnya kita sebagai manusia dapat menjaga dan merawat bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Salah satunya untuk menekan tingkat pemanasan global adalah mengurangi penggunaan mesin yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Misal seperti memakai kendaraan umum, melakukan penghijauan, mematikan listrik kalau misal tidak perlu atau tidak digunakan, dan lain sebagainya. Mari kita mulai berkontribusi untuk menjaga bumi ini dengan melakukan hal-hal kecil tersebut, oke? Sangat menyeramkan sekali ya anak-anak dampak dari timbulnya global warming dan juga efek rumah kaca yang sudah kita saksikan pada video tadi. Nah, karena itu kita harus menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan dengan sebaik-baiknya untuk mencegah peristiwa tersebut terjadi. Nah, caranya dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama, dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Reboisasi dapat kamu lakukan dengan yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Menanam kembali tanaman pengganti pohon yang sudah tua. 3. Membuat hutan mini di tengah perkotaan. Kemudian yang keempat, menyediakan ruang terbuka hijau untuk penanaman pohon. Dan yang kelima yang mungkin bisa kamu lakukan di rumah adalah merawat tumbuhan yang sudah ada di lingkungan sekitarmu.
Selanjutnya adalah dengan gerakan Go Green. Upaya manusia untuk merawat bumi supaya kembali baik dan nyaman untuk ditinggali, sebagai wujud kesadaran dan kepedulian manusia terhadap alam. Caranya, salah satunya seperti berikut ini. Yang pertama, Eco-Light, mengurangi penggunaan listrik dan mematikan lampu ketika siang hari. Kemudian yang kedua, Biofruits, menggunakan limbah rumah tangga, contohnya limbah sayur dan buah, untuk dijadikan pupuk bio bagi tanaman. Jadi jangan dibuang ya, tetapi digunakan untuk pupuk tanamanmu. Kemudian dengan gerakan No Plastik, dengan mengurangi penggunaan sampah plastik, bisa dilakukan dengan 3R, atau yang bisa dilakukan selama ini yaitu mengurangi sampah plastik dengan cara kamu membawa tas belanja ketika sedang berbelanja. Selanjutnya adalah dengan melakukan beberapa usaha pelestarian lingkungan. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan agar sumber daya supaya kita lebih bersemangat dalam melaksanakan usaha kita untuk pelestarian lingkungan. Kita nyanyikan terlebih dahulu lagu Memandang Alam pada buku temamu halaman 142. Materi yang ketiga, akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Buku tema 9 halaman 145 sampai 148. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan terpenuhi dengan baik pula. Bagaimana akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Contoh pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Apabila kamu ingin hakmu sehat, maka kewajibanmu adalah menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, apabila hakmu terhindar dari banjir, maka kewajibanmu adalah membuang sampah pada tempatnya. Apabila hakmu ingin memperoleh udara yang bersih, maka kewajibanmu adalah menanam pohon. Apabila hakmu ingin menjadi anak yang pintar, maka kewajibanmu adalah belajar dan rajin mengerjakan tugas. Sekarang, bagaimana akibatnya jika tidak memperoleh hak? UUD 1945 memberikan jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Seseorang yang tidak memperoleh haknya pasti akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Maka, agar dapat memperoleh hakmu secara adil, laksanakan kewajibanmu dengan sepenuh hati terlebih dahulu. Contoh akibat tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan adalah dari teks bacaan tadi kita bisa mengetahui ya, apa penyebab dari terjadinya banjir di Jakarta yang setiap tahun akan terjadi. Nah, selain itu, informasi penting yang kita peroleh dari teks tersebut adalah kapan terjadi banjir? Banjir terjadi ketika musim hujan tiba. Apa penyebab banjir? Berkurangnya wilayah hutan, hujan yang lebat, dan sungai yang dangkal karena sampah. Bagaimana terjadinya banjir? Sungai yang tidak mampu menampung air hujan yang mengalir dari puncak Bogor meluap sehingga membanjiri kota Jakarta. Beberapa bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah bencana banjir. Penyebabnya adalah penebangan liar, pembuangan sampah sembarangan, sungai yang dangkal, air sungai meluap, dan kurangnya daerah resapan. Yang kedua ada tanah longsor. Penyebabnya adalah penebangan liar, pembangunan di daerah lereng perbukitan, getaran mesin kendaraan. Yang ketiga, kekeringan. Penyebabnya adalah efek rumah kaca karena asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran, penebangan liar, hutan gundul, dan pembukaan lahan. Yang keempat, bencana kebakaran hutan. Penyebabnya adalah
membuang putung rokok di hutan yang kering, pembukaan lahan dengan cara dibakar, tidak mematikan api ketika digunakan api unggun di hutan. Timbulnya bencana alam salah satunya disebabkan karena masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Apabila kita sangat memerlukan alam sebagai tempat hidup dan pemenuhan kebutuhan, kita harus melakukan usaha-usaha pelestarian alam dengan mencintai lingkungan. Setelah belajar tentang persatuan dan kesatuan menjaga lingkungan hari ini, tugas anak-anak adalah menuliskan 5 usaha yang akan kamu lakukan sebagai perwujudan kewajibanmu terhadap lingkungan. Tuliskan pada buku temamu terlebih dahulu, kemudian salinlah pada Google Form yang akan dibagikan hari ini. Selain mengerjakan tugas tadi, hari ini anak-anak akan melaksanakan penilaian harian tema 9. Sebelum kamu mengerjakan soal PH tema 9, kamu pelajari terlebih dahulu materi tema 9 kayaknya negeriku, supaya kamu lebih siap dalam mengerjakan ulangan nanti. Apabila kamu sudah belajar, kemudian kerjakan pada Google Form yang dibagikan gurumu dengan teliti dan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kamu peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kamu. Semangat mengerjakan tugas hari ini dan jangan lupa kerjakan penilaian harian tema 9 dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan selalu. Semangat berpuasanya juga untuk anak-anak yang menjalankannya.